Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, dengarkan pantung terlebih dahulu. Air sungai sangat keruh, banyak sampah makanan ringan. Janganlah kita mudah mengeluh atas apa yang Allah perintahkan. Baik, adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu dapat menjelaskan makna ruksa dalam beribadah, dapat mengidentifikasi berbagai ruksan dalam sholat, puasa, zakat, dan haji, dapat membuat bagan atau tabel mengenai ruksah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik, kita masuk pada materi, yaitu memahami makna ruksah. Ruksah secara bahasa memiliki arti, yaitu keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, ruksah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan ruksah, keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi, boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya, puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi, seseorang boleh tidak melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di hari lain. Kondisi seperti ini dinamakan ruksah. Alasan dibolehkan ruksah sebagai berikut adalah: A. Tujuan ruksah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. B. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberi keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. C. Ruksah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. D. Ruksah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan ketentuan semula atau ruksah keringanan. Yang kedua, ruksah dalam sholat. Islam memberikan kemudahan bagi umatnya terkait dengan sholat. Terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Dalam perjalanan, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau digabung pada satu waktu. Kemudahan tersebut diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan, baik karya wisata, silaturahmi, maupun keperluan lainnya yang dipandang baik sesuai ketentuan agama.
Kemudahan tersebut salah satunya diisyaratkan di dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 101. Selanjutnya, kemudahan bagi orang tertentu dalam berpuasa. Puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan olehnya. Pada bulan Ramadan, apakah tidak rugi apabila tidak berpuasa? Padahal puasa mendorong seseorang untuk meningkatkan ibadah. Puasa pun dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir, sakit, wanita yang lagi haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya, kemudahan membayar zakat. Bagi setiap muslim, zakat merupakan kewajiban. Zakat berfungsi membersihkan diri dari dan hartanya. Orang yang menunaikan zakat, selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosanya. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu atau fakir dan miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat terdapat beberapa keringanan. A. Zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras. Untuk memperingan proses pembayaran, zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. B. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat untuk kemudahan teknis pembayarannya. Seseorang dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. C. Pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir dan miskin pada saat hari raya. Namun demikian, pembayaran bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. 5. Kondisi yang dimudahkan dalam berhaji. Keringanan pada ibadah haji dan umroh. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang pelaksanaannya tidak diwajibkan kecuali hanya kepada mereka yang mampu. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Apabila akan melaksanakan ibadah haji lagi, maka hukumnya sudah tidak wajib. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu seseorang untuk masuk dalam kategori mampu, akan tetapi belum melaksanakan ibadah haji. Hal ini diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat turunnya ayat tentang haji tahun ke-6 Hijriah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memiliki tamattu, qiran, dan ifrad. Tata cara pelaksanaan ibadah haji memberikan pilihan dan keringanan bagi jamaah haji, yaitu 1. Ifrad, yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu kemudian umroh. 2. Tamattu, yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu kemudian haji. Yang ketiga, qiron, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara berjamaah. Adapun hikmah rukhsah yaitu mempermudah
pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kesukaran. Agama memperhatikan pelaksanaan amal sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrem. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam beribadah dan cinta ajaran Islam. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu ruksa adalah keringanan atau kemudahan. Ruksa diartikan pula sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Ruksa dalam sholat diantaranya adalah meringkas dan menggabungkan sholat. Adapun tugas pada materi kali ini yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ruksa dalam melaksanakan sholat ketika sedang dalam perjalanan. Silahkan ditulis di kolom komentar jawabannya. Saya akhiri pertemuan pada kali ini yaitu dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.